Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena tidak bisa mengajar secara langsung karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Ibu buatkan video pembelajaran seperti ini. Nah, ini Ibu akan masuk ke bab 3 tentang zakat dan hikmahnya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajarannya. Yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan hukum zakat, yang kedua mengidentifikasi macam-macam zakat, yang ketiga menjelaskan syarat nisab dan kadar zakat, yang empat menyebutkan golongan penerima zakat, dan yang kelima menunjukkan sikap peduli sosial melalui pelaksanaan zakat. Nah, kenapa sih Bu kok harus zakat? Pertanyaan yang bagus. Setelah ini Ibu akan tunjukkan sebuah video persepsi biar kalian lebih paham ke ini materi hari ini ya. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Nah, jadi kita masuk ke bab zakatnya. Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat tertentu. Nah, kata zakat sendiri berarti bersih, suci, dan berkembang, yang artinya dengan berzakat harta akan menjadi bersih dan membawa keberkahan. Zakat itu tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah sosial karena berhubungan dengan sesama manusia. Nah, kewajiban zakat ini didasarkan pada 3, yaitu yang pertama itu ada Al-Quran, yaitu salah satunya itu surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ini maknanya zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. Nah, yang kedua itu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, Bunyal Islamu ala khomsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadana wa hajjal bait. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Ini maknanya zakat adalah salah satu rukun Islam, jadi hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Yang ketiga ada dari ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama bahwa zakat wajib dilaksanakan. Artinya, setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakatnya. Tadi itu nisab itu apa sih Bu? Nah, nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang harus dimiliki seseorang agar wajib mengeluarkan zakat. Kalau misalkan hartanya belum sampai nisab, maka belum wajib zakat. Kalau sudah mencapai nisab, maka
wajib untuk melakukan zakat. Nah, di sini ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Id. Jumlahnya adalah makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta kekayaan seperti emas, uang, hasil perdagangan, dan penghasilan. Zakat ini wajib jika harta telah mencapai nisab dan haul. Nah, ini jumlahnya umumnya 2,5% dari harta yang dimiliki. Nah, siapa saja sih penerima zakat itu? Nah, ini penerima zakat atau asnaf tidak boleh diberikan sembarangan. Nah, di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama di sini ada fakir. Fakir ini adalah orang yang sangat kekurangan, bahkan sampai hampir tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, orang tua renta yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, yang kedua ada miskin. Miskin ini adalah orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang bertugas mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, hingga menyalurkan zakat. Contohnya seperti petugas Baznas atau lazis yang resmi. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih perlu bantuan agar imannya jadi kuat. Yang kelima ada rinqob, orang yang terikat perbudakan atau tertindas dan membutuhkan bantuan untuk dapat kebebasan. Contohnya pada zaman sekarang dapat dimaknai sebagai orang yang tertindas dan kehilangan kebebasan hidup. Yang keenam, gorim atau orang yang memiliki utang dan utang tersebut digunakan untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam, bukan untuk maksiat. Contohnya, orang yang berhutang untuk biaya pengobatan atau kebutuhan mendesak. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial keagamaan. Contohnya guru ngaji, santri, atau kegiatan dakwah Islam. Nah, yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, meskipun di tempat asalnya ia tergolong mampu. Pembagian golongan ini bertujuan agar zakat tepat sasaran dan bermanfaat. Nah, hikmah zakat memiliki banyak hikmah, antara lain yang pertama, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan rasa peduli dan solidaritas sosial, membantu meringankan beban orang yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, dan seterusnya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi, kesimpulannya adalah zakat itu suatu kewajiban bagi umat Islam yang membawa manfaat besar, baik bagi orang yang memberi atau orang yang menerima. Nah, dengan zakat, harta jadi berkah dan kehidupan sosial jadi lebih harmonis. Nah, sampai di sini dulu. Kalau rasanya ada yang perlu ditanyakan atau yang belum Ibu jelaskan, silahkan diskusikan minggu depan ketika di kelas. Oke, berikut adalah tugasnya ya. Nah, jadi tugasnya yaitu menghafal surah At-Taubah ayat 60 dengan benar serta tartil beserta artinya. Itu disetorkan hafalannya dilakukan secara lisan di kelas. Ini surahnya bisa ditulis lalu dihafalkan ya. Baik, sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai di sini Ibu akhiri
Apabila ada tutur kata yang salah dan tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.